A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan juga pemirsa di mana saja berada, alhamdulillah hari ini kita bisa bersilaturahim dalam program kesayangan kita, yaitu Cahaya Hati Indonesia. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa kita berikan salawat dan salam pada junjungan kita, manusia yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan umatnya yang setia hingga akhir zaman. Hari ini kita akan membahas tentang sihir. Ya, mungkin ada orang yang punya pengalaman dalam keseharian, pernah melihat, pernah membaca atau lihat di channel-channel media sosial ya, orang yang sakit karena ilmu sihir. Entah itu disantet, entah itu dipelet. Sebagian ada yang bilang ini mah klinik ya. Tapi sebenarnya gimana sih Islam memandang ini? Sihir itu ada nggak sih? Kalaupun ada, gimana kita menyikapinya? Nah, pada kesempatan kali ini hadir guru-guru kita untuk membahas tentang tema kita, yaitu mengenai sihir dalam pandangan Islam. Dan hadir, izinkan saya mengucapkan salam hormat dan takzim untuk guru kita yang sudah hadir bersama kita, yaitu Al-Mukarram Ustadz Khairul Alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak ya Ustadz Alam udah hadir di sini. Terus juga nanti tidak hanya ada Ustadz Alam, tapi juga hadir bersama kita guru kita Al-Mukarram Kiai Haji Taufikur Rahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Kalau ada Ustadz Taufikur Rahman, nggak pantun rasanya nggak lengkap ini. Pantun dulu dong Ustadz dong. Metik tomat yang ada di taman. Cakep. Buat semur dan soto kaki. Cakep. Salam hormat dari saya Taufikur Rahman. Semoga semuanya terus pada panjang umur, murah rezeki. Amin. Ya Allah. Udah ngomong rezeki yang ngantuk, amin kencang. Mata udah berat melek lagi deh langsung. Baik, Ustadz Alam, Ustadz Taufikur Rahman, tema kita adalah tentang sihir. Ya, dalam keseharian tadi udah sempat dibahas juga. Mungkin kalau ngomong yang paling deket adalah itu santet, pelet, ya, ataupun juga yang lain-lainnya lah, yang digunakan, yang dekat dengan kultur Indonesia ataupun sering kita dengar dan kita lihat. Pertanyaannya, apa sih sihir itu? Apakah itu memang ada di dalam Islam? Gimana kita nyikapinnya? Kesempatan pertama kepada Ustadz Alam. Fadhol Ustadz. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Ini tema yang menarik. Tema yang menarik. Nah, sebelum menjawab itu, saya awali dengan sebuah pertanyaan. Kita umat Islam sudah punya Al-Qur'an ini. Ya. Ya. Pertanyaan tadi, apakah ada nggak di dalam Al-Qur'an ini? Tentang sihir. Tentang sihir. Ada nggak Bu? Ada. Bagaimana cara menyikapinya, bagaimana cara kita berlindung supaya kita terproteksi, ada nggak di dalam Al-Quran? Ada, oke. Pertanyaan berikutnya, kita dari kecil sudah familiar dengan Al-Quran ini. Ya. Pertanyaan saya, mungkin kita sudah hatam, Yasin setiap malam Jumat kita mungkin hatam surat Yasin. Betul nggak? Betul. Betul. Mungkin kita hatam surat Al-Kahfi setiap hari Jumat juga. Selama Ramadan kita hatam Quran. Ya. Al-Quran. Ya. Pernahkah kita menghatamkan terjemahan Al-Quran? Nah, ayo Bu, Ibu ditanya, Bu pernah nggak menghatamkan terjemahan Al-Quran Bu? Oke. Ketika kita sholat, kita membaca surat Al-Fatihah. Ya. Kita membaca surat yang ada di dalam Al-Quran. Biasanya dipilihnya surat pendek. Ya. Supaya cepat selesai. Al-Ikhlas. Ngerti nggak apa yang dibaca?
Jadi artinya apa? Buat kita umat Islam yang kita terlahir langsung lahir kita diazanin oleh Orang ayah tua, kita, iya. orang tua kita. Kita sudah berislam dari kecil. Namun kita punya PR. Iya. PR-nya apa? Kitab utama kita, panduan utamanya adalah Al-Quran ini. Kita mungkin hatam berulang-ulang, Iya. namun kita tidak mengerti Iya, kita apa yang ngerti. kita baca. Itu jadi PR utama. Bagaimana sih metode untuk mempelajari Al-Quran ini? Ternyata ada sebuah metode yang sebenarnya sederhana, yaitu belajar secara urut di dalam sebuah surat. Supaya kita dapat pemahaman yang komprehensif. Iya. Karena dalam satu surat itu ternyata ketika kita faham, kita akan melihat korelasi ayat-ayat di dalam Al-Quran itu. Sehingga permasalahan-permasalahan kita dalam kehidupan itu terjawab kok di dalam Al-Quran. Nah, nanti kita akan belajar tentang surat Al-A'raf. Iya. Bagaimana strategi iblis menggoda manusia. Dan Allah bocorkan, dialog itu terjadinya bukan sekarang. Dialog itu terjadinya ketika awal pertama kali Allah punya rencana akan menciptakan makhluk yang akan menjadi khalifah di muka bumi. Jadi kalau kita mau belajar filosofi kehidupan, sebelum manusia diciptakan, lihat Al-Quran. Nah kadang-kadang kan gini, ketika kita baca terjemahan Quran, kadang ada sebuah kelompok ayat, kok nggak nyambung ya dengan ayat yang sebelumnya. Iya. Dalam satu surah dari ngomongin apa, tahu-tahu ayat berikutnya Betul. ngomongnya yang lain, bahasannya lain gitu loh maksudnya, pembahasannya lain. Ya. Kayak ganti topik. Ganti topik ke. Kalau kita belajar di dalam surat itu mulai dari awal ayat sampai akhir ayat, maka kita akan bertemu korelasinya apa. Contohnya misal gini, saya dari kecil itu, saya nggak ngerti tuh. Wal adiyati dhabha, fal muriyati qadha, fal mughirati subha. Itu bercerita tentang kuda perang yang terengah-engah, kemudian fokus kepada kakinya, kaki kuda yang memercikkan api. Kemudian ternyata scene ini digambarkan ketika subuh hari. Terus tiba-tiba ada sebuah ayat, innal insana li rabbihi lakanud. Sesungguhnya manusia terhadap Tuhannya memutuskan diri. Kan beda topik ini. Iya. Beda topik. Apa hubungannya kuda perang yang pengen menerjang musuhnya, pengen menyerang musuhnya, kemudian dia lompat ke tengah-tengah musuhnya. Kita pengen tahu apa yang terjadi berikutnya. Ternyata sambungannya gak nyambung. Iya. Innal insana li rabbihi lakanud. Sesungguhnya manusia terhadap Tuhannya tidak loyal. Apa korelasinya? Nah itu kan menarik tuh. Iya. Saya dari kecil berpikir, apa hubungannya ya? Biasanya kan kalau kita belajar agama kan, ya udah dah, hukumnya apa Ustadz? Haram, mubah atau apa? Ternyata cara Allah menyampaikan itu menjadi hal yang penting juga. Jadi gak langsung ke substansinya, tapi style Allah menyampaikan menjadi hal yang penting. Nah balik lagi, surat Al-Adiyat itu bercerita tentang kuda perang. Orang Arab sangat tahu tentang kuda perang. Iya. Kuda ketika masuk ke dalam medan perang, dia tidak pernah akan berbelok arah. Kuda perang tahu ketika dibawa ke medan perang, resiko kematian ada di hadapannya dia. Sang pemilik kuda memberikan makan dan minum dan memerintahkan untuk terus melaju kepada musuhnya. Gak ada ceritanya kuda perang tiba-tiba belok. Kalau hewan yang lain ketika ada mara bahaya, dia belok. Iya. Kuda perang tidak. Walaupun resiko kematian ada di hadapannya dia. Kuda loyal terhadap tuannya. Maka ayat berikutnya, innal insana li rabbihi lakanud. Sesungguhnya manusia, kamu tidak loyal terhadap Tuhanmu. Itu korelasinya. Bagaimana Allah memberikan gambaran kepada kita tentang kuda perang. Tiba-tiba beralih ke topiknya tentang diri kita. Kuda saja loyal, kenapa engkau manusia tidak loyal terhadap Tuhanmu. Pemilik kuda hanya memberikan makan, minum, dan tempat tinggal. Iya. Allah sudah memberikan banyak hal kepada kita, kenapa tidak loyal terhadap Tuhan. Masya Allah. Baik, dari yang disampaikan tadi Ustadz Alam, kita kan coba nih mengkorelasikan, artinya dengan tema kita adalah bicara tentang sihir. Ya, di dalam ayat-ayat Al-Quran banyak juga bicara tentang sihir.
Nah, tadi juga sempat disinggung tentang gaya bertutur Al-Quran untuk kita bisa memaknai Al-Quran dengan baik. Nah, mengenai sihir ini sendiri, gimana sih kita harus menyikapinya pada saat kita kaitkan dengan membaca ayat-ayat dalam Al-Quran? Karena begini, kalau kita lihat tentang kisahnya Nabi Musa, itu kan ada Nabi Musa menghadapi penyihir-penyihir Firaun, ya. Bahkan yang Allah tunjukkan jawaban terhadap penyihir pun itu pun sesuatu yang di luar nalar kita juga. Nah, dalam kehidupan kita sehari-hari menyikapi sihir, kalau menurut pemahaman dari Ustadz Alam dan juga dari Al-Quran, gimana dan apa pandangan Islam mengenai ini sihir? Oke. Saya balik bertanya, sihir itu ada nggak? Ada. Dan kita sudah baca dalam kisahnya Nabi Musa ada penyihir. Udah penyihir. Mereka melemparkan tali-tali kemudian berubah menjadi ular. Ya. Yang dirubah talinya menjadi ular atau di kepala orang-orang yang melihat tali itu berubah menjadi ular. Iya. Yang dimanipulasi di mananya? Kepalanya. Di kepalanya. Pemikirannya, iya. Ya. Berbeda dengan mukjizat. Mukjizat itu ayatnya Allah. Tongkatnya Nabi Musa bukan sihir. Iya. Jadi supaya kita aman sebenarnya jelas ketika kita membaca Al-Quran pun. Membaca Al-Quran. Mukjizat. Kita membaca diawali dengan apa? Dengan membaca A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Maka sihir itu tidak akan memiliki impact ketika kita benar-benar faham dan mengucapkan kalimat itu dengan tulus kita minta perlindungan kepada Allah. Masya Allah. Nah kadang-kadang kan kita bingung ya. Iya. Waduh kan ada sihir dan segala macam. Kita bingung. Harus ngapain, Strateginya seperti apa? Nanti di dalam surat Al-A'raf kita juga akan belajar. Ternyata ada hal yang fundamental dalam Islam. Oke. Apa itu? Sabar dan bersyukur. Oh menarik, oke baik. Ngomongin sabar, syukur, memaknai Al-Quran dan menghadapi sihir. Tapi nanti kita lanjut ya Ustadz Alam. Oke, setelah tadi Ustadz Alam menjelaskan ke kita gimana nih Bu ngadapin sihir. Ada guru kita juga Ustadz Taufikur Rahman. Kiai kira-kira apa yang jadi pijakan kita, dalil ataupun hadis yang mungkin bisa memperkuat dalam memaknai sihir. Karena kalau ngomong sihir saya jadi mendadak ingat gitu ya. Katanya kalau orang kena santet atau kena apa, itu suka ada ledakan-ledakan di atas rumah gitu. Ada kayak ini, kadangkala petasan juga dikira ilmu santet gitu kan. Gimana sih pertama kita balik ke basic dulu deh. Sihir di dalam Islam, silakan Ustaz. Terima kasih pemirsa Cahaya Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cepat gabus lelek lohan, cepat bagus nggak bertele-tele, jamaah juga udah nggak tahan. Cakep. Ya. Jadi di surat Al-A'raf ini dari ayat 12, punten ayat 11 sampai 23 sehingga Nabi Allah Adam dan Siti Hawa tergelincir keluar dari sorga. Iya. Tuh ya, karena tadi ayat yang kita angkat ayat 16-17-nya. Itu perjanjian antara iblis dengan Gusti Allah. Di surat Al-A'raf biar nggak mutus, tadi karena nyinggung korelasi, itu perjanjiannya dari ayat 14. Di mana iblis meminta qala anzirni ila yaumi yub'atsun. Ayat 15 Allah jawab qala innaka minal mungdharin. Itu permintaan pertama. Ya Allah, saya udah kadongan keluar dari sorga, permintaanku yang pertama, tolong ya Allah jangan cabut aku dan anak cucuku ajalnya sebelum datangnya hari kiamat. Gimana ya Allah? Siap. Qala innaka minal mungdharin. Oke, ada tokek ketimpuk batu. Oke, kalau begitu. Itu pertama. Siap. Ya, jadi biar enggak kita nyaur ke sono sini gitu kan. Nah, kedua, minta lagi nih yang kita lagi angkat temanya. Di ayat ke-16-17. Yang kedua aku minta ya Allah,
Qala fabima agwaitani la aqudanna lahum siratal mustaqim thumma la atiyannahum min baini aidihim wa min khalfihim wa an aimanihim wa an syama'ilihim. Ya Rabb, yang kedua aku minta udah kadongan. Ini aku dan anak cucuku keluar dari sorga dan tersesat. Aku minta yang kedua untuk nyeret tuh anak cucu Adam sama-sama menjadi bahan bakar api nerakamu. Aku minta ya Allah, izinkan aku menggoda mereka dari 4 penjuru. Min baini aidihim, dari depan. Wa min khalfihim, dari belakang. Wa an aimanihim, dari samping kanan. Wa an syama'ilihim, dari samping kiri. Dan dikabulkan. Atas enggak ya Ustaz? Nah, di sini ada solusi. Ya, karena udah depan, belakang, kanan, kiri. Atas bawah enggak. Iya. Untuk yang pertama biar kita makin ya istiqomah dan enggak tergoda dari 4 penjuru ini. Satu hadis yang luar biasa. Mas David, juga pemirsa Cahaya Indonesia, apa kata Rasulullah? Aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi wa huwa sajidun fakthiru ad-du'a. Rawahu Muslimun. Hamba yang paling dekat sama Tuhannya, di mana hamba wahwa sajidun, dia sedang sujud. Masya. Kanan kiri ke belakang ya, kanan kiri belakang udah dikepung. Tadi kan di surat Al-A'raf 17. Tapi lihat Al-Quran di mana menjelaskan demikian, Nabi beri solusi. Hamba yang paling dekat dengan Allah wahwa sajidun, di saat dia lagi ngadep ke bawah. Makanya kata Nabi di hadis itu, fakthiru ad-du'a. Oleh karenanya di saat kamu sedang menghadap ke bawah, tempat yang paling terhormat, kepala kita taruh paling bawah. Di situ menunjukkan ketawaduan kita. Ya, ketawaduan kita, kerendahan hati kita. Makanya Nabi menyuruh perbanyaklah doa di saat seperti itu. Ini salah satu tameng, benteng untuk nggak kena yang tadi bahasan kita tentang sihir. Makan lesehan ampi ke Sukabumi. Cakep. Mudah-mudahan bisa dipahami. Masya Allah. Makasih banyak. Kembali kasih. Kiai Taufikur Rahman. Alhamdulillah udah jelas deh tentang sihir. Cuma nanti kita akan gali lebih dalam. Ngomongin sihir kayaknya nggak lengkap Bu. Ya, sama orang yang punya pengalaman dengan sihir itu sendiri. Ada bintang tamu kita istimewa. Beliau ini dulunya ya termasuk salah satu pelaku sihir, ya, pernah nyantet, pernah melet juga. Untuk itu langsung kita panggil untuk bisa hadir bersama-sama kita, bercerita, berbagi kisah, dan bagaimana juga proses hijrahnya. Kita undang sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teh Ria, silahkan Teh Ria masuk Teh. Assalamualaikum Teh, Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Teteh langsung. Di sini Teh, di sini Teteh di samping sebelah sana sama Ustadz. Maaf Ustadz ya, Izin, maaf ya Allah. Biar berdiri Ustadz. Ya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Oke, saya di mana ini? Teteh di sini Teh, di sini Teh di samping saya. Nah gitu. Teh. Teh Ria, ini saya kan sering lihat nih kalau di YouTube ya atau di media-media sosial udah viral ya tentang Teteh yang mengaku pernah menjadi orang, saya nyebutnya dukun boleh nggak apa-apa? Boleh. Nggak apa-apa ya? Boleh, nggak apa-apa. Soalnya kalau dukun yang aku dulu saya pernah jadi dukun gitu. Nah kita mau berbagi dong ya. Kalau buat orang-orang yang sekarang nonton nih, bisa nggak kita tahu ciri-cirinya orang kena sihir? Terus gimana ngobatinnya? Bener nggak yang disampaikan oleh Kiai Taufikur Rahman? Terus kedua saya mau tanya juga sama Teh Ria nanti. Gimana proses tobatnya Teh Ria? Jangan kemana-mana ya Teteh, nanti di sini. Kita lanjut lagi, tetap di sini. Di Cahaya Hati Indonesia.